Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti minggu ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, memasuki pelajaran ketiga, kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna ya. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan. Ini ada beberapa gambar. Gambar yang atas ada gambar tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya ya. Kemudian gambar bawah ini ada perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat, dari bayi sampai meninggal, sampai ke liang lahat. Kemudian di gambar sebelahnya lagi ini ada gambar seorang anak perempuan sedang memberikan zakat atau berinfak, bersedekah gitu. Dan di sebelahnya lagi ini ada gambar seorang anak sekolah ya. Ini terkagum ya, mengagumi indahnya alam semesta, mengagumi ciptaan Allah ini. Nah, dari beberapa gambar ini ada hubungannya dengan Asmaul Husna Allah. Ada As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Mari kita pelajari bersama. Nah, untuk selanjutnya ini ada bacaan ya. Ada bacaan dan juga ada gambar. Sudah seperti yang Bu Guru bilang tadi, kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Nah, yang pertama ini ada As-Samad ya. As-Samad. Oke, sebelumnya kalian lihat ini ada gambar semut ya. Ada beberapa ekor semut yang sedang bergotong royong dengan membawa makanan. Nah, coba kalian bisa nggak hidup sendiri di dunia ini? Tentu saja tidak bisa. Kita ingin pintar, kita harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras, kemudian dimasak, lauk pauknya. Nah, itu semua kita tentu saja membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, begitu juga dengan semut ini. Semut membawa makanan sebesar mangkok ini tidak akan bisa. Semut bergotong royong dengan sedikit demi sedikit dengan membawa makanan ini ya. Nah, dari cerita ini kita akan belajar tentang As-Samad. Anak-anak, tahukah arti kata As-Samad itu? Ya, As-Samad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Siapa itu yang maha dibutuhkan? Ya, yang maha dibutuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menjadi tempat manusia bersandar ya. Kita suka memberikan bantuan ya. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Nah, sebaiknya kita juga harus selalu memberikan bantuan, harus menolong kepada siapapun itu. Nah, kita tidak bisa hidup di dunia ini seorang diri, nggak bakal bisa ya. Kita meminta, kita membutuhkan bantuan siapapun itu, baik manusia ya, orang lain, kita tentu saja membutuhkan bantuan. Nah, kita meminta bantuan
berdoa, memohon pertolongan, meminta sesuatu itu hanya kepada Allah ya. Karena Allah itu mempunyai sifat Asmaul Husna As-Somad yang artinya tempat meminta ya. Hati kita gelisah, resah, gelisah, cemas. Nah, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Kita ingin apapun selalu berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua ada Asmaul Husna Al-Muqtadir ya. Al-Muqtadir itu artinya yang maha kuasa atau maha menentukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah yang menentukan segalanya ya. Alam semesta beserta isinya ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian pernah mendengar yang kun fayakun. Nah, itu. Jika Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi karena segala sesuatu ini ada di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang, tanaman, binatang. Nah, ini semua itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada Al-Muqaddim ya. Al-Muqaddim itu artinya maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu yang terdahulu. Maha mendahulukan atas apa yang diciptakan. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu ya, kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah, itu ciptaannya siapa? Ya, kursi, meja itu ciptaannya tukang kayu. Sekarang coba, antara kursi, meja, dan tukang kayu, siapa yang lebih dahulu ada? Nah, tentu jawabannya itu adalah tukang kayu ya. Yang menciptakan itu yang lebih dahulu ada. Demikian pula dengan dunia alam semesta seisinya ini, dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Jadi yang terlebih dahulu ada itu adalah Allah ya. Allah yang terdahulu dari siapapun ya. Allah yang maha mendahulukan, setelah itu baru makhluk-makhluknya. Nah, Al-Muqaddim ini hampir sama dengan sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yang artinya qidam atau terdahulu. Nah, kalian sudah belajar ketika di kelas 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Al-Baqi ya. Al-Baqi artinya adalah maha kekal, yang maha kekal, yang abadi ya. Siapa itu yang maha kekal? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan pernah musnah. Allah itu kekal abadi. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, kebakaran, tsunami. Nah, ada banyak peristiwa yang bisa merusak baik itu lingkungan, segala-galanya ini. Tetapi Allah itu tidak akan pernah rusak. Allah itu kekal abadi. Ya, manusia, lingkungan, binatang, semuanya itu pasti akan rusak. Manusia akan mati, binatang, tumbuhan, semuanya mati. Tetapi Allah itu tidak akan pernah mati atau rusak. Allah kekal abadi. Ya. Di masing-masing 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari ini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tadi ada Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan ada Al-Baqi. Nah, sekarang yang pertama dulu, mengakui sifat As-Somad. Anak-anakku, tadi As-Somad itu artinya apa ya? Ya, As-Somad artinya
maha dibutuhkan atau maha tempat meminta. Sekarang coba kalian ulang-ulang dibaca. As-Somad artinya maha tempat meminta, As-Somad artinya maha dibutuhkan. Begitu diulang terus, nanti lama-lama kalian akan hafal ya. Nah, pengakuan atas sifat As-Somad Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita lakukan yang pertama dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik ya. Kita selalu berdoa, kita meminta apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu yang akan mengabulkan, yang menentukan segalanya. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya berusaha menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, anak yang membanggakan orang tua kita. Jangan malah menyusahkan ya. Jangan sampai kita membuat orang tua kita itu menangis ya. Kalau sampai kita membuat orang tua kita menangis, nanti kita itu dosanya itu sangat besar ya. Kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang, berusaha untuk bermanfaat untuk semua orang, dan membanggakan untuk kedua orang tua kita, untuk bapak ibu guru juga ya. Kemudian yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Ya, dimanapun kita harus selalu berusaha membantu teman ya. Di sekolah, karena sekarang kan sedang ada pandemi ya, jadi kan di rumah. Nah, di rumah kita bisa membantu kakak kita, adik kita, orang tua ya. Bisa dengan tenaga ya, membantu menyapu misalnya ya, membersihkan rumah, atau dengan pikiran. Kita punya adik, nah kita bantu adik kita dalam mengerjakan soal, dalam belajar. Nah itu ya, itu tentang sifat As-Somad ya. Kemudian yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya maha menentukan, maha kuasa. Nah ini juga kalian coba diulang-ulang terus sampai hafal. Nah anak-anakku, coba kalian lihat bentuk tubuh kalian ya. Kalian bisa bernafas ya. Kalian pencet hidung kalian selama jangankan 5 menit, setengah menit aja deh. Apakah kalian masih bisa hidup? Nah, segala peristiwa yang ada di dunia ini, dari gunung meletus, banjir, gempa bumi, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kita hanya bisa berusaha dan berdoa ya. Nah, Allah itu yang menentukan segala-galanya ya. Nah, sekarang coba cara mengakui sifat Muqtadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara menerapkannya yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung ya. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Seperti yang sudah Bu Guru sebutkan tadi ya, bencana tsunami, banjir bandang, angin topan, semuanya itu Allah yang menentukan. Jadi kita harus selalu berlindung, memohon pertolongan kepada Allah ya, karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Seperti sekarang ini, kita tahu sekarang ini sedang dalam masa pandemi ya, virus corona. Nah, itu kita harus selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari virus corona ya. Semoga kita semuanya tidak terkena virus corona dan masa pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa kembali ke sekolah lagi seperti semula. Kemudian yang ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu yang terdahulu, Allah yang maha mendahului. Nah, cara mengakui sifat Al-Muqaddim Allah
Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kita saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Misalnya, kalian sedang menyeberang jalan. Kalian melihat ada seorang nenek-nenek mau menyeberang jalan. Nah, kalian bersama teman kalian. Kalian itu berlomba-lomba, saya dulu yang akan menyeberangkan nenek itu. Saya dulu yang akan menolong nenek itu. Jangan malah, biarinlah, ada temanku ini yang akan membantu. Ya, kita harus selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan sampai kita mengerjakan perbuatan, tetapi perbuatan itu malah merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ya, walaupun kalian belajarnya di rumah, tetapi harus selalu belajar. Ya. Jangan malah main terus. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Al-baqi itu yang kekal, ya, maha kekal, ya. Nah, Tuhan yang kekal, yang maha kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalian ingat kisah Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Dulu Nabi Ibrahim itu belum punya Tuhan, belum tahu siapa Tuhannya. Kemudian Nabi Ibrahim itu melihat bulan. Oh, ini adalah Tuhanku, ya. Itu pada malam hari, ya. Kemudian ketika siang hari, sinar bulan itu lenyap. Loh, Nabi Ibrahim heran. Loh, kok hilang? Masa iya Tuhan hilang? Gak mungkin Tuhan itu lenyap. Gak mungkin Tuhan itu mati. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari dan menganggap, oh, matahari ini adalah Tuhanku. Ya. Kemudian ketika malam hari, ternyata matahari juga hilang, ya. Nah, demikian seterusnya sampai Nabi Ibrahim itu menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha kekal. Allah itu adalah Tuhan kita semua. Allah yang maha kekal. Allah tidak akan pernah musnah, tidak rusak, tidak mati. Ya, Allah itu kekal abadi. Nah, contoh, ini ada contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Ya, kalian ini sekarang sedang masa kanak-kanak, ya. Kalian masih anak-anak. Tetapi suatu saat nanti kalian pasti itu akan menjadi orang tua. Bahkan akan menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Itu pasti, ya. Nah, karena nggak ada yang kekal. Kalian umurnya 15 misalnya. Nah, 15 tahun terus. Nggak mungkin. Nanti umur kalian akan bertambah, ya. Dan akan menjadi tua renta. Dan akhirnya mati, ya. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, waktu ini juga akan berlalu. Waktu itu tidak kekal, ya. Siang hari, sekarang siang. Ya, nanti maghrib, sore, akan malam. Nggak siang terus, malam terus, ya. Karena di dunia ini tidak akan yang kekal. Tidak akan ada yang kekal. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perhatikan, ini ada tugasnya. Tugasnya, silakan kalian hafalkan Asmaul Husna yang 4 tadi. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Nah, dengan artinya, ya. As-Somad artinya maha dibutuhkan, maha tempat meminta. Al-Muqtadir artinya apa, dan seterusnya sampai ke-4. Nah, ini kemudian di video dan hasilnya dikirim di WA grup PAI, ya. Dikirim di WA grup PAI, gitu ya. Oke, demikian pembelajaran PAI pada hari ini, ya. Marilah kita tutup pembelajaran PAI pada hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.